Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Andikayani dari PGMI 3 UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang ekosistem untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA 1 Biologi. Apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 19-20 yang berbunyi, Wal arda madadna wa alfayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan kami menciptakannya pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-sekali bukan pemberi rezeki kepadanya. Macam-macam ekosistem. Yang pertama, ekosistem alam. Yang kedua, ekosistem buatan. Komponen penyusun ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Ekosistem alam adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah sebagai akibat adanya pengaruh dari alam tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya, sawah, danau, waduk, hutan, dan gurun. Ekosistem alam terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air. Ekosistem air adalah ekosistem yang lingkungannya didominasi air sebagai habitat makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ekosistem air terbagi atas dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Air merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan ekosistem air. Selain sebagai tempat hidup berbagai macam jenis binatang dan tumbuhan air, ia juga merupakan salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup. Logika sederhananya, manusia dan hewan lebih bisa bertahan hidup saat kekurangan makanan daripada harus kekurangan air. Karena begitu pentingnya air bagi kehidupan makhluk hidup, sudah sepantasnya kita manusia yang dipercaya sebagai khalifah di muka bumi ini senantiasa menjaganya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas air yang ada di sekitar kita. Karena begitu pentingnya air bagi kelangsungan makhluk hidup, Rasulullah SAW melarang dengan keras mencemari air. Hal ini kita bisa lihat dalam hadis berikut. An Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'inaz zalaz al-baraza fil mawaridi wa qari'atit tariqi waz-zalli. Dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian terhadap 3 hal yang terlaknat, buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh. Ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang faktor lingkungannya didominasi oleh daratan. Berdasarkan ketinggian tempatnya, ekosistem darat dibedakan menjadi 3, yaitu ekosistem vegetasi pamah, ekosistem vegetasi pegunungan, dan ekosistem vegetasi monsun. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk secara sengaja oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya, kebun, kolam ikan, akuarium, waduk, dan sawah. Komponen biotik. Komponen biotik adalah bagian dari suatu ekosistem yang terdiri atas makhluk yang hidup dari suatu ekosistem. Berdasarkan fungsi di dalam ekosistem, komponen biotik dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Komponen abiotik.
Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang tak hidup, misalnya cahaya matahari, air, tanah, udara, suhu, kelembapan, dan mineral. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fahya bihil arda ba'da mautiha وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan akan menghasilkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal pembahasan ekologi, Al-Quran telah menjelaskan keterkaitan antara hubungan Tuhan, manusia, dan alam. Selain itu, Al-Quran sebagai problem solver persoalan ekologi yang terjadi di era modern ini, yaitu persoalan eksploitasi sumber daya alam, persoalan kerusakan lingkungan, dan persoalan gaya hidup dan perilaku hidup destruktif. Untuk menjadikan alam yang jauh dari kerusakan dan bencana, perlu adanya peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekologi, yaitu mulai dari peran individu dan keluarga, peran masyarakat, serta peran ulama dan umara. Peran manusia yang dalam Islam disebut khalifah sejatinya adalah sebagai makhluk yang didelegasikan Allah bukan hanya sekedar sebagai penguasa di bumi, namun juga untuk memakmurkan bumi. Kontekstualitas peran khalifah menjadi langkah awal dalam memelihara alam yang semakin hari mengalami kerusakan. Maka konteks kekhalifahan manusia harus mampu untuk menyeimbangkan apa yang dikuasainya dengan ungkapan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebab terjadinya kerusakan mengakibatkan ketidakseimbangan sumber daya alam, sehingga pada tataran selanjutnya dapat menyebabkan kehancuran seluruh kehidupan manusia. Firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tidak hanya dimensi ritual ibadah ternyata sama dengan karakteristik Al-Quran. Al-Hadis juga membicarakan banyak hal termasuk di dalamnya terdapat ajaran mengenai pelestarian ekosistem. Namun, dalam mengkaji sabda Nabi Muhammad SAW yang secara khusus membicarakan tentang ekosistem, sebenarnya menemui beberapa kendala dalam ranah linguistik, disebabkan tidak adanya term khusus yang mewakili diksi ekosistem. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah suatu skema yang menjelaskan hubungan makan dan dimakan yang lebih kompleks pada satu ekosistem. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Piramida makanan.
Piramida makanan adalah hal yang menggambarkan jumlah berat dan energi mulai dari produsen sampai konsumen tertinggi beserta terjadinya perpindahan energi. Piramida makanan adalah sebuah sistem yang menggambarkan untuk menampilkan informasi tentang pengelompokan suatu ekosistem yang membandingkan antara komposisi dan jumlah biomassa. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan sendiri bahan organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya dari bahan anorganik. Produsen disebut juga makhluk hidup autotrof. Contohnya adalah ganggang hijau, tanaman padi, tanaman pisang, tanaman ketela pohon, dan tanaman berklorofil lainnya. Dekomposer atau pengurai adalah makhluk hidup yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain atau bangkai dan sampah menjadi komponen penyusun tanah. Hasil penguraian ini berupa bahan yang digunakan sebagai bahan baku makanan bagi tumbuhan. Contohnya jamur, cacing, dan bakteri pembusuk. Konsumen adalah makhluk hidup pemakan bahan organik yang dihasilkan oleh produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Karena tidak dapat membuat makanan sendiri, maka konsumen disebut juga dengan makhluk hidup heterotrof. Konsumen terbagi atas 3, yaitu konsumen 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 disebut juga konsumen primer atau herbivora, memperoleh makanan dari produsen, contohnya ulat, belalang, sapi, dan kambing. Konsumen tingkat 2 disebut juga konsumen sekunder atau karnivora, memperoleh makanan atau energi dari konsumen 1, contohnya katak dan burung. Konsumen 3 disebut juga konsumen tersier atau karnivora dan omnivora, memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2, contohnya ular, elang, dan harimau. Alam dan manusia terdapat keterhubungan, keterkaitan, keterlibatan, dan timbal balik yang tidak dapat ditawar. Sebab hakikatnya alam dan manusia adalah sama-sama berposisi sebagai makhluk Allah yang tergabung dalam satu kesatuan ekosistem. Selain alam diciptakan Allah bagi manusia, juga menundukkan atau sakhara apa saja yang ada di langit dan di bumi bagi manusia. Kata sakhara yang berarti menundukkan. Menurut Al-Isfahani, lafaz tashkhir bermakna menundukkan atau menguasakan sesuatu karena ada tujuan tertentu secara paksa. Sejalan dengan Johan Effendi, menjelaskan sakhara menggambarkan Tuhan Sang Maha Pengasih yang kasih sayangnya Dia curahkan kepada segenap makhluk, tanpa kecuali dan tanpa pilih kasih, baik manusia ataupun bukan manusia, baik manusia yang beriman maupun manusia yang ingkar kepadanya, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Salah satu konsep pelestarian lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem adalah dengan cara penanaman pohon atau reboisasi. Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan akan pentingnya penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Nabi Muhammad menggolongkan orang-orang yang menanam sebagai orang yang bersedekah. Hal ini diungkapkan secara tegas dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Anas bin Malik yang berbunyi, An Anasi anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yaghrishu garshan aw yazra'u zar'a fayakulu minhu insanu aw tayrun aw bahimatu illa kanat lahu sadaqah. Diceritakan dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih lalu hasilnya dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternak, melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya. Demikian presentasi saya pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.